Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hasanah dengan NIM 20129232. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai karangan ilmiah. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari karangan. Karangan itu sendiri merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasannya yang diungkapkan melalui karya tulis kepada para pembaca. Karya tulis ilmiah ini ada 5 jenis yang umumnya kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Karangan ilmiah adalah suatu karangan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan maupun peninjauan atau penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang baik dan benar serta isinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karangan ilmiah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, memberikan komentar, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, dan membuktikan hipotesa. Karangan ilmiah ini juga menginformasikan kepada para pembaca terkait suatu permasalahan yang dibahas oleh penulis dan juga penyelesaian dari permasalahan tersebut. Karangan ilmiah ini juga digunakan untuk memberikan kebenaran dari suatu fakta. Karangan ilmiah ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang dituliskan berdasarkan hasil dari suatu penelitian. Misalnya laporan penelitian oleh fakultas dan universitas suatu tempat. Yang kedua adalah skripsi. Tulisan ilmiah ini atau skripsi ini ditulis untuk mendapatkan sebuah gelar akademik, sarjana strata, atau S1. Yang ketiga yaitu tesis. Sama halnya dengan skripsi, tesis ini juga tulisan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana. Tapi tesis ini digunakan untuk mendapatkan gelar strata 2 atau S2 dengan gelar master. Yang keempat yaitu disertasi. Sama halnya dengan skripsi dan tesis, tulisan ilmiah disertasi ini juga ditulis untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana, tapi disertasi ini ditulis untuk mendapatkan gelar S3 atau doktor. Selanjutnya, yang kelima ada namanya surat pembaca. Surat pembaca ini adalah karangan ilmiah yang berisi tentang kritik dan tanggapan terhadap isi dari suatu karangan atau tulisan ilmiah. Dan yang terakhir yaitu ada laporan khusus. Laporan khusus ini adalah karangan ilmiah yang berisi tentang tulisan mengenai kasus-kasus yang dilandasi dengan teori-teori yang ada. Karangan ilmiah ini bersifat formal, sehingga ada beberapa syarat atau ciri-ciri dari karangan ilmiah ini. Yang pertama yaitu lugas dan tidak emosional. Artinya, karangan ilmiah ini mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat makna tersendiri, hingga akhirnya terjadi kesalahan makna. Yang kedua yaitu logis. Artinya, suatu karangan ilmiah ini disusun sesuai urutan yang konsisten. Urutannya itu berupa pengertian, klasifikasi, waktu, ruang, sebab akibat, mulai dari hal umum ke hal khusus atau hal khusus ke hal umum, dan proses. Selanjutnya yang ketiga adalah efektif. Artinya, suatu karangan ilmiah harus menunjukkan adanya suatu kebulatan pikiran
adanya penekanan dan adanya pengembangan dari materi-materi yang ada di dalam penelitian yang dibuat oleh si penulis. Selanjutnya adalah efisien. Artinya, kata atau kalimat yang digunakan dalam karangan ilmiah harus mudah dipahami oleh orang banyak dan ditulis dengan menggunakan bahasa baku. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karangan ilmiah ini harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang-bidang penelitian yang dibuat oleh si penulis. Penggunaan kaidah ini menjadi takaran seberapa ahli peneliti dalam bidang keilmuannya. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai struktur dari karangan ilmiah ini. Karangan ilmiah ini memiliki beberapa struktur. Strukturnya berupa pendahuluan, isi dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi tentang dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut juga terletak di bagian pendahuluan. Selanjutnya yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah babnya tergantung pada seberapa banyak pemecahan masalah dan pembahasan dari bahan penelitian yang dibuat oleh si penulis. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan ini disampaikan secara singkat dan padat yang memuat tentang hasil analisis yang dibuat oleh si penulis. Biasanya, bagian kesimpulan ini hanya terdiri dari satu bab saja. Baiklah, sekianlah materi saya mengenai karangan ilmiah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua untuk menambah wawasan dan ilmu-ilmu sehingga dapat kita pergunakan dalam menulis sebuah karangan ilmiah. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.